Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, khususnya jemaat GBKP Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Puji syukur ya Tuhan, yang telah membangunkan kami dengan selamat. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tolonglah kami dan bersabdalah ya Bapa, kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, Mazmur 47 ayat yang pertama. Dan pada kesempatan ini saya bacakan ayat 1 dan 2. Allah Raja seluruh bumi untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau 66 kitab dalam Alkitab atau dengan Deuterokanonika ditambahkan 9 kitab, umumnya kitab-kitab itu lebih menekankan Allah bicara kepada manusia. Dan khusus hari ini kitab Mazmur, bagaimana manusia bicara dengan Allah melalui nyanyian pujian yang dalam bahasa Ibrani Mizmor, atau Yunani Psalmoi, atau Arab Zabur, artinya nyanyian pujian. Mazmur 47 ayat pertama berasal dari Bani Korah. Mereka bertugas menjaga kemah Tuhan, menjadi penjaga pintu dan penyanyi sekaligus menjadi pencipta Mazmur. Katakanlah Mazmur 42 ayat 1 sampai 11. Tentu sebagai penjaga kemah Tuhan, mereka memahami keberadaan kemah Tuhan sebagai tanda kehadiran Tuhan dan tempat untuk memperdengarkan firman-Nya. Firman inilah saudara-saudaraku yang direspons mereka dalam nyanyian dan pujian. Bani Korah menyanyikan pujian ini sebagai perayaan mereka atas pembebasan dan keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan ketika pasukan Sanherib, Raja Asyur, mengepung Yerusalem. Dalam pengepungan tersebut, saudara-saudaraku, Tuhan meluputkan Israel dan oleh malaikatnya memukul kalah pasukan Raja Sanherib. Kemenangan itulah memberikan sukacita bagi Israel, dan itulah yang dinyanyikan oleh Bani Korah dalam Mazmur ini. Kalau kita perhatikan secara khusus ayat 2, mengeluhkan Allah dengan sorak-sorai. Bani Korah yang bertugas menjaga kemah Tuhan merasakan dan menyaksikan kehadiran Tuhan yang nyata dalam firman Tuhan yang berkuasa. Bagi mereka, selama firman Tuhan dapat diperdengarkan dalam kemahnya, maka hal itu dipahami sebagai tanda kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Kehadiran Tuhan dalam firman-Nya direspons dan disambut dengan mengeluh-elukan dengan sorak-sorai. Artinya, dengan hadirnya Tuhan akan disambut dengan nyanyian dan pujian. Sukacita dan sorak-sorai timbul karena kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah umat. Pemazmur mengajak segala bangsa untuk bertepuk tangan, untuk menyatakan sukacita di hadapan Tuhan. Tepuk tangan adalah salah satu tanda sukacita, sebuah cara yang umum untuk mengekspresikan sukacita. Jadi bertepuk tangan di sini sebagai tanda sukacita mereka dan syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bernyanyi atau nyanyian adalah salah satu unsur ibadah di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Melalui nyanyian itu kita dapat mengungkapkan isi hati kita, kerinduan kita, kekaguman
syukur atau apapun yang kita alami. Sama seperti pemazmur atau Bani Korah bernyanyi, maka dalam nyanyian itu ada begitu banyak muatan di dalamnya. Ada ajakan, ada pujian, ada pengakuan, ada kekaguman, dan ada sebuah harapan. Memang kita tidak bisa menggambarkan atau memperkatakan Allah itu dengan lengkap dan sempurna. Namun saudara-saudara, kita dapat menceritakan, menyaksikan kepada orang lain tentang karya yang telah diperbuat Allah bagi kita. Melalui nyanyian pujian, kita juga dapat bersaksi atas segala perbuatannya. Pemazmur saudara-saudaraku menyaksikan kedahsyatan Tuhan Allah kepada bangsa-bangsa adalah untuk menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan Allah lah yang maha tinggi, yang berkuasa atas bangsa-bangsa, dan dialah raja di atas segala raja. Kemenangan yang diraih oleh Israel ketika itu adalah anugerah dari Tuhan yang oleh kuat kuasanya telah melakukannya untuk umatnya. Melalui kesaksian tentang kemenangan Israel itu, pemazmur mengundang dan menyerukan segala bangsa-bangsa untuk memuliakan Tuhan Allah yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau dalam perjanjian lama kita mengingat Abraham dalam Kejadian 12 ayat 2-3, ada istilahnya top line. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu mazmur. Dan ada juga bottom line. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara-saudaraku, dari gambaran ini sangat jelas sekali. Seharusnya lah pengalaman akan segala pertolongan Tuhan tidak berlalu begitu saja. Itulah top line. Tetapi hendaknya itu membuat kita untuk bersaksi terus dalam hidup kita. Setiap karya dan berkat Tuhan yang kita peroleh hendaknya membawa kita untuk mengenal dan mengakui Tuhan dalam hidup kita. Dan akhirnya saudara-saudaraku, mendorong kita untuk memasukkan namanya sehingga orang lain juga turut serta mengenal dan menerima karya keselamatan yang diperbuat oleh Yesus Kristus. Itulah bottom line. Karena itu kita punya tugas dan tanggung jawab seperti Bani Korah untuk mengungkap, menyatakan, membagikan berkat kepada orang lain. Diberkati untuk menjadi berkat. Khususnya saudara-saudaraku di era pandemi COVID-19 ini. Kita bottom line, semakin banyak orang merasakan kehadiran kita. Bagi gereja tentunya, renungan kita di pagi hari ini menjadi sebuah kegelisahan. Mengapa? Di satu pihak, gereja bersukacita karena semakin banyak suku bangsa telah menerima Injil, kabar baik, kabar keselamatan. Tetapi saudara-saudara, di lain pihak, masalahnya belum sepenuhnya mereka mengakui Tuhan sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Belum semua suku bangsa dan para pemimpin bertekuk lutut kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, tetap mengandung undangan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Renungan kita hari ini menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk terus dan terus melaksanakan bottom line, yaitu menjadi bagian kita, yaitu sebuah tugas dan tanggung jawab agar kita menjadi saluran berkat Tuhan. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, syukur atas sabda Tuhan yang telah mengingatkan kami akan berkat Tuhan yang luar biasa yang telah menyelamatkan kami. Seperti nyanyian Bani Korah atas kemenangan bangsa Israel dari pasukan Sanherib Raja Asyur, kami juga dapat melewati pandemi COVID-19 sampai saat ini. Kami tetap doakan ya Bapa, para medis, dokter, perawat, relawan,
bahkan TNI Polri, pemerintah, Presiden kami Joko Widodo dan jajarannya, sampai ke RW dan RT. Khususnya di pagi hari ini ya Tuhan, kami mendoakan tim gugus tugas, baik di tingkat Modraman GBKP, di tingkat klasis, bahkan rumbun-rumbun se-GBKP. Tuhan memberkati kesehatian tim untuk melayani dengan hati yang tulus. Berikanlah kekuatan, kesehatan, bahkan kreativitas, serta inovasi, sehingga kehadiran tim gugus tugas gereja punya nilai plus, nilai tambah. Sertai kami sepanjang hari ini untuk melihat bottom line, di mana kami telah Tuhan berkati untuk menjadi saluran berkat Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.